Pemirsa, jagat maya tanah air dihebohkan dengan unggahan salah satu make-up artis di laman TikTok ketika tengah merias seorang pengantin wanita yang tengah terbaring di atas ranjang. Tentu saja video tersebut membuat pilu halayak luas. Dalam video berdurasi 57 detik itu, sang make-up artis memperlihatkan suasana ruangan make-up khusus keluarga pengantin. Bukan tanpa alasan, pria sekaligus perekam video itu menyebut jika pengantin wanita bernama Feni itu baru saja keluar dari rumah sakit. Selama dirias, Feni sama sekali tak bangun dari tidurnya lantaran baru saja mengkonsumsi obat. Kondisi yang sangat lemah itulah yang membuat Feni tak ada di samping mempelai pria saat akad nikah. Usai akad nikah, suami dan keluarga menghampiri Feni. Mereka pun tampak melakukan sesi foto bersama. Semburat kebahagiaan jelas terlihat di wajah Feni meski ia harus merasakan sakit dan harus duduk di atas kursi roda. Acara pun dilanjut dengan resepsi. Karena kondisinya yang tak memungkinkan lantaran sakit tipes atau demam tifoid, Feni tak bisa menemani di pelaminan. Hanya sang suami dan kedua orang tua. Hal itu tentu saja membuat suami Feni sedih. Lantaran di hari paling spesial dan bersejarah dalam hidupnya, Feni tak bisa menemani di pelaminan. Ia tampak tak sudah-sudah menyeka air mata karena tak mampu membendung tangis. Dan yang paling menyesakan dada adalah pada tanggal 12 Juli 2023 lalu, Feni mengembuskan nafas terakhirnya usai menghelat pernikahan pada 1 Juli 2023. Namanya takdir orang hidup mati itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin 1 detik pun. Itu udah dari tangan Allah. Jadi kita sebagai manusia bukan tugas atau porsi kita buat menerka-nerka. Oh, dia tuh gara-gara ini, apalagi untuk hal-hal yang nggak masuk akal, gara-gara dia di make up karena tiduran harusnya nggak boleh, itu syirik, nggak boleh, nggak ada istilah-istilah kayak gitu tuh nggak ada gitu. Yang ada ya memang itu udah jadi takdir kita sebagai manusia. Aku akan mati, kamu akan mati, semua yang menonton pasti akan mati. Yang hidup pasti akan pernah merasakan mati. Nah yang penting gimana cara kita menjaga di ujung kematian kita itu adalah sesuatu yang membawa kemudahan kita nanti di alam barzah dan juga di akhirat gitu. Makanya kenapa kita harus positive thinking, istighfar terus, baik terus sama orang, udah maafin orang punya salah, maafin, kita juga punya banyak salah sama orang, minta maaf sama orang gitu. Jadi ya di balik ketegasan mungkin yang harus kita lakukan tetap harus ada yang namanya ketegasan, tapi ya tetap hatinya juga tetap harus lembut gitu. Jadi ya masalah hidup dan mati itu bukan porsinya kita manusia untuk membahas itu. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi tak kalah miris juga dialami oleh seorang istri bernama Ayi. Kisah rumah tangganya yang diunggah di jejaring maya mendadak viral lantaran ia mencurahkan isi hatinya ihwal sang suami yang bernama Habibi tiba-tiba hilang tanpa kabar. Bahkan dalam unggahannya di laman foto berbagi, Ayi tak tahu kemana ia harus mencari suaminya tersebut. Lebih lanjut, Ayi menjelaskan jika dirinya sudah lama tak bersama Habibi lagi. Entah berapa banyak air mata yang keluar untuk menunggu kepulangan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Ai. Mungkin kalian udah banyak yang tahu sama aku lewat konten Habibi dan Ai Tanpa Nun. Di sini aku mau menjelaskan yang mungkin bakalan buat kalian kaget, tapi semata supaya tidak terjadi yang simpang siur berita. Aku sudah tidak bersama Bang Habibi lagi, sudah cukup lama, dan aku mau mencari kemanapun, beliau juga gak ada kabar sama sekali.
Sementara pernikahan tidak akan bisa bertahan kalau cuma salah satu saja yang berjuang. Nemenin Kak Aistari untuk tetap kuat dalam proses perceraiannya. Stay strong. Sudah diceraikan. Terus sidangnya di pengadilan apa tuh nanti itu bilang Tenanglah kak. Udah cukup. Yang sedih-sedih. Gini. Kalau dekat ibu kan bisa sedih-sedih kita ketawa. Tuh. Mau sedih aja ibu. Tapi gini. Siap kita dukung kak ibu. Terima kasih. Kayak pemilihan caleg ya. Pilih nomor 1. Kalian juga harus memilih istri 1. Iya. Jangan ada yang kedua. Pilih istri 1. Katanya simpanan nih jangan. 1 atau 1 istri. 1 istri. Lagi hari ini mau dukung ya bu. Iya, ibu Ibu dilarang pergi bu. Kalau nggak selesai urusannya kan apa bu? Penting dah bahagia. Dan mirisnya tak pernah memberi kabar, tiba-tiba datang secarik surat dari ekspedisi dari Habibie. Bukan kabar bahagia yang diterima, justru surat jika Habibie telah mentalak cerai Ayi. Pemilik nama lengkap Suryani Wahyuni Lestari itu tampak ikhlas dan harus menata hidupnya dari awal. Dan aku sambil menunggu-nunggu kabar, ternyata beliau hanya memberikan aku kabar lewat sepucuk surat yang ditulisnya, yang dikirimnya lewat ekspedisi. Di dalam surat itu, dia juga sudah menceraikan aku. Aku gak bisa menjelaskan ke kalian apa yang sudah terjadi. Yang jelas aku mau menekankan, jika kalian ada sangkut paut masalah dengan beliau, langsung saja mencari dia. Jadi tidak ada berhubungan sama aku lagi. Perihal konten, aku akan memulai konten ini dengan sendiri, dengan warna baru, dengan nama baru, yaitu @aistari. Semoga dengan nama itu aku bisa menjadi bintang di tengah kegelapan ceritaku sendiri. Dan aku berharap semoga kalian mendukung konten aku terus, dan kalian bisa memberikan masukan-masukan ide ke aku. Yang jelas support dari kalian itu aku butuhkan banget, karena jujur aku berada di posisi titik terendah dalam hidup. Aku mohon maaf jika aku ada kesalahan kata ataupun sikap selama konten di Habibie dan Aitan Panun. Dan aku berharap semoga kalian bisa bahagia terus ya. Assalamualaikum. Sempurnakanlah hatimu, lalu menerima kekuranganku. Sungguh apa? Amin, Masya Allah. Nggak semua postingan punya dampak yang positif buat kita gitu. Jadi kalau yang emang kita follow kebetulan influence-nya emang positif, terus kalau kita ngeliat terus kita jadi kayak, wah aku jadi semangat nih, aku jadi pengen ini, aku jadi pengen itu, tuh nggak apa-apa. Tapi kalau postingannya ya hanya sekedar misalkan memperlihatkan harta benda, terus ini itu tanpa menceritakan perjuangan di baliknya misalkan begitu, ya kan ya males juga ya, ngapain sih. Enggak, kalau kejebak sama sosial media sih alhamdulillah enggak. Cuman gini, kadang-kadang kan aku kayak butuh rest 1 hari. Ngapain nih, udah deh me time-nya main handphone biasa gitu. Terus kalau udah mulai 30 menit main handphone tuh udah mulai pusing, terus udah mulai kayak gak enak, itu biasa aku langsung taruh, terus aku langsung keluar jalan kaki, atau naik sepeda atau apa gitu. Pokoknya kita harus berkegiatan yang bikin badan kita tuh jadi happy gitu. Karena kalau ngeliatin handphone terus pusing gak sih ngeliatin aku tuh pusing. Kabar bahagia justru datang dari Renaga Tahir. Setelah diisukan telantarkan anak, Renaga akhirnya berdamai dan kini sudah kembali tinggal satu rumah bersama istri dan anaknya. Renaga seperti sadar jika semua yang pernah ia lakukan merupakan kesalahan terbesarnya dalam hidup, maka ia sebisa mungkin tak jatuh ke lubang yang sama dan berusaha memperbaiki bahtera yang hampir karam. Alhamdulillah udah baik-baik aja, kita udah menjalani dengan semuanya dengan biasa lagi, dan memang sekarang juga udah di rumah juga, dia lama kayaknya. Alhamdulillah sih, sekarang udah baik-baik aja. Udah dong. Alhamdulillah baik-baik aja. Menanggapinya kalau menurut Aga sendiri, kalau itu lebih ke pembelajaran aja sih, untuk hidup Aga, dan untuk mungkin ada orang lain juga di luar sana yang seperti Aga dulunya. Ya kalau bisa jangan sampai terjadi kayak gitu, karena ya pasti ujungnya pasti bakal nyesal.
kurang perhatian mungkin ya, jarang ketemu. Tapi kalau bahasa penelantaran itu terlalu berat lah kayaknya. Dan nggak ada itu penelantaran, artinya tetap keep in touch, tapi memang durasinya yang sedikit. Ikhtiar kita baik, saya sebagai manajernya melakukan pendekatan emosional dengan pihak Della, akhirnya kita sepakat gitu kan, dari hal-hal apapun itu alhamdulillah tuh sudah terlihat sekarang gitu kan, Renaga dan istrinya sudah tinggal bareng. Beruntung keinginan yang tulus Renaga untuk memperbaiki biduk rumah tangganya, serta Della yang sepertinya legowo dan membuka peluang untuk Renaga kembali menjadi musabab rumah tangga keduanya kembali bersatu. Bahkan di momen ulang tahun putrinya itulah menjadi momen paling spesial lantaran kedua keluarga besar saling bertemu. Doa buat Kay, semoga panjang umur, apalagi ya. Kalau cantik udah pasti cantik ya kalau anak rumah ya. Untuk semoga kedepannya menjadi anak yang soleha, jadi kebanggaan orang tuanya juga, dan semoga sehat terus. Dan terakhir, maafin ya, sayang. Ya, paling itu aja. Kenapa tadi agak minta maaf ke dia, karena kan belum sempat juga. Jadi sekalian aja, depan banyak orang, banyak saksi-saksi juga, agak mau. Udah agak minta maaf untuk kesalahan agak yang udah pernah agak buat kemarin, kehilapan agak lah. Dari agak sendiri, Del, agak minta maaf ke kemarin yang udah hilaf kesalahan agak. Responnya ya nanti lah, untuk ngobrol itu bisa pas lagi berdua bisa. Tanggal pas ulang tahun kemarin Kay juga itu pertemuan bukan hanya Renaga dan istrinya, tapi pertemuan dua keluarga, dari pihak Renaga dan orang tuanya. Orang tua Renaga juga hadir dan kita sudah seperti nggak ada apa-apanya. Dan isu ihwal Della yang sempat sesumbar ingin melayangkan gugatan cerai kepada Renaga tak terbukti adanya. Yang jelas, ia kini tengah kembali memupuk kebersamaan dengan Della dan putri sematawayangnya. Dan tak lupa, ini juga tak bisa dilepaskan dari keluarga Renaga dan Della. Iya, kita baik-baik kan dia tadi. Udah aman sih sebenarnya. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan yang tadi, Della belum bisa jawab. Gimana nanti lah gitu. Harapan kami ke depan ya mudah-mudahan ya mereka bisa hidup rukun lah, membina rumah tangga sebagaimana layaknya keluarga lain. Agak mau membuktikan omongan agak bakal lebih baik lagi, memperbaiki semuanya. Ya gimana pun caranya nanti ke depannya insya Allah kita bakal jalan. Kalau ke kitanya sih nggak ada ngomong gugatan cerai ya. Lebih kayak dia masih diwawancara kan itu. Mungkin dia baru berniat dan baru mau dikirim juga kan itu. Saat saya lihat juga di situ ada beberapa poin yang baru mau dikirim, tapi ke kita sih nggak ada gugatan cerai. Dan kalaupun emang mau ya saya alhamdulillah sekarang kita udah baik-baik aja, karena Aga juga ingin melanjutkan, karena Aga ingin memperbaiki semuanya. Aga mau memperbaiki kesalahan-kesalahan Aga lah kemarin-kemarin. Dan alhamdulillah yang support di sini udah ada manajer Aga, adik Aga juga, Derda, keluarga juga menyupport apa yang Aga lakukan sekarang. Lantas benarkah dengan adanya kejadian ini, hubungan keluarga Renaga dan Della rekat? Dan apa harapan keluarga perihal masalah pelik yang sempat menimpa Renaga dan pelan-pelan tengah diperbaiki? Semoga dari kejadian ini agak berubah dan ya sadarlah akan kesalahannya dia dan tidak mengulangi lagi kesalahannya dia lah. Ya kalau dari Aga untuk harapan kedepannya, Aga tuh pengennya kita Aga baik-baik aja dengan keluarga Aga, kita bahagia biasa seperti keluarga bahagia pada umumnya, dan semoga rezeki makin lagi. Harapannya, dan sebelum harapan saya berterima kasih juga kepada Della dan adiknya, bahwasanya dengan adanya seperti ini membuat semuanya lebih baik. Kan artinya apa? Jadi kita tidak mempermasalahkan itu, kita malah bersyukur dengan adanya problem ini. Saya punya ponakan dan punya artis, dia bisa berubah sikapnya, dan itu yang membuat Ferdi senang.
Jadi kita tidak marah dengan mereka, enggak. Kita bersyukur gitu dengan adanya problem ini, akhirnya Renaga yang umurnya masih dini bisa bersikap gitu dan bisa berubah. Susah loh untuk berubah itu. Saya pun sendiri mungkin teman-teman semua di rumah atau apa pasti memiliki problem dengan keluarga atau yang sudah beristri gitu kan. Nah, belum tentu kita bisa menyikapi seperti yang dilakukan oleh Renaga, dan itu saya benar-benar acungan jempol dan bersyukur. Artinya Allah sayang sama Renaga.